Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. 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 Selamat hari minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Iya, hari ini masih sukacita ya? Masih senang memuji Tuhan? Masih. Iya, haleluya. Pujilah Tuhan. Kakak mau sapa dulu adik-adik kita sekolah minggu Serasot Batam. Yang pertama kakak mau sapa dulu sekolah minggu GKPS Nongsa. Shalom GKPS Nongsa. Shalom. Shalom. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Kemudian kakak sapa lagi sekolah minggu GKPS Batam. Shalom sekolah minggu GKPS Batam. Shalom. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Iya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Kakak sapa lagi yang dekat-dekat dulu. Sekolah minggu GKPS Maranatha. Shalom. Shalom. Shalom adik-adik. Shalom. Iya, masih senang memuji Tuhan ya? Iya, amin. Kemudian ada juga teman kita nih yang agak di luar pulau dia. Shalom GKPS Tanjung Balai Karimun. Shalom. 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 Iya, masih semangat memuji Tuhan? Iya, pasti semangat memuji Tuhan. Sekalipun kita ibadahnya masih di rumah, pasti tetap sukacita ya adik-adik? Iya, pasti tetap sukacita. Walaupun kita masih di rumah saja beribadah lewat media online, tapi kita tetap merasa sukacita dan kita yakin Tuhan hadir dalam setiap pujian kita. Amin. Amin. Ya, kakak juga mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Tuhan memberkati pendidikanmu, memberkati sekolahmu, memberkati tumbuh kembangmu, bahkan memberkati orang tua yang mendidik adik-adik semua. Amin. Amin. Ya, Kak Ana hari ini nggak mau sendiri loh dek. Mau beribadah dengan adik-adik, ada kakak-kakak yang cantik nih, kiri kanan kakak, sapa dulu. Boleh sebutin yang sini, kak yang cantik ini adalah Kak Helna. Hai Kak. Hai. Kemudian ada Kak Yanti. Hai Kak. Ya, kami bertiga akan melayani adik-adik semua dengan sukacita. Maka adik-adik di rumah pun harus beribadah dengan sukacita. Amin. 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 Ya, tema ibadah kita dalam minggu ini adalah pesan Yesus. Tema kita dalam minggu ini adalah pesan Yesus. Apa itu pesan Yesus? Yuk kita siap-siap beribadah. Sebelum kita memulai beribadah, adik sudah rapi ya? Sudah pakai baju bersih ya? Sudah siapin Alkitabnya? Sudah siapin persembahnya? Iya, kalau mau beribadah pakai baju yang rapi, yang bersih, sudah mandi, persiapkan Alkitab dan siapkan persembahannya. Amin. Oke, kita akan memuji Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya. Sekalipun kita beribadah di rumah saja, kita bertemu dengan kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin adik-adik. Amin. Iya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Yuk adik-adik semua, kita berdiri, kita boleh menyanyikan pujian ini dengan sukacita sambil kita bergerak ikuti kakak-kakak yang ada di sini. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah
Tuhan. Rumah tempat kita berdoa, rumah tempat kita memuji Tuhan. Amin. Amin. Iya, sekalipun beribadah dalam rumah, ada Tuhan, ada Roh Kudus yang hadir dalam ibadah kita. Yuk kita angkat kembali pujian ini, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Ada di dalam rumahmu, amin. Tuhan Yesus ada di dalam rumahku, ada di dalam rumah kita. Maka bersukacitalah saat ini karena ibadah kita disertai Tuhan Yesus, amin. Amin. Kita angkat pujian kembali. Yesus ada di dalam rumahku, maka senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Senang-senanglah. When Jesus, When Jesus in my family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in my family, happy, happy home. Happy, happy when home. Jesus, When Jesus in my family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in my family, happy, happy home. Happy, happy home. ya adik-adik masih sukacita ya? Sudah senang memuji Tuhan? Sudah terbakar semangatnya? Amin. Adik-adik, kita akan berdoa kepada Tuhan untuk memulai ibadah kita. Sebelum kita berdoa, mari siapkan hatimu, bawa hatimu, undang hatimu untuk boleh diurapi Roh Kudus. Katakan, Bapakku datang padamu, menaikkan ucapan syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang kita terima dalam kehidupan adik-adik semua. Pagi hari, siang sore hari, bahkan malam hari, mari mengucap syukur kepada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih, atas kasih anugerah.
kembali. Adik-adik di rumah katakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naiklah ucapan syukur Atas kasih anugerah, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. pagi hari, siang hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak henti mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan yang kami terima di sepanjang hidup kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang masih adik-adik kami terima sampai pada saat ini. Tuhan masih memberkati mereka, Tuhan masih tetap menyertai mereka dalam setiap aktivitas pendidikan, sekolah, dan tumbuh kembang mereka. Terima kasih Tuhan untuk setiap adik-adik yang beribadah ini. Biarlah Tuhan mengurapi dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan memberkati, Tuhan yang memimpin setiap mereka dalam ibadah ini. Tolong mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga sekalipun mereka beribadah di rumah hari ini, tapi kami percaya Engkau hadir dalam setiap ibadah mereka, dalam setiap pujian mereka, bahkan dalam setiap doa mereka. Inilah permohonan kami Tuhan, hadirlah Engkau dalam setiap ibadah adik-adik kami di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Engkau melihat setiap hati mereka yang rindu beribadah kepadamu. Bapa di surga, sepanjang ibadah kami ini kami mau serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah adik-adik kami ini boleh merasakan hikmat pengertian ketika mereka boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah hikmat Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh memperlengkapi setiap firman yang akan diperdengarkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami Bapa, baik kami setiap guru sekolah minggu, baik adik-adik kami di rumah, bahkan setiap orang tua kami. Ampuni setiap kami agar kami layak menjadi anak-anak yang Tuhan kasihi dan yang mengasihi Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah masih tetap sukacita? Masih senang memuji Tuhan? Masih. Adik-adik di rumah, adik-adik hari ini beribadah di rumah. Tidak ada guru sekolah minggu yang membimbing seperti biasa di gereja. Adik-adik boleh konsentrasi, boleh mendengarkan firman Tuhan, belajar disiplin di rumah, bagaimana supaya fokus, boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh menaikkan pujian ketika tidak ada guru, ketika tidak ada orang tua yang harus mengawasi. Tapi kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus, adik-adik boleh fokus memuji Tuhan sekalipun di rumah saja. Amin. Amin. Yuk kita mengangkat pujian dengan sukacita, jalan serta Yesus. Adik-adik, pujian ini menjadi pedoman bagimu dimanapun engkau berada, di sekolah, di rumah, bahkan ketika
ketika bermain pun engkau harus ada bersama Yesus. Amin. Amin. Yuk kita mengangkat pujian ini kembali. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Naikkan pujian ini dengan sukacita dan penuh semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, adik-adik di rumah, jalan serta Yesus setiap hari. Jalan dalam Yesus, sekalipun di rumah, di sekolah, dimanapun engkau berada, dalam bermain, engkau harus tetap ada bersama Yesus. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, pembacaan titah pada hari ini, ingat titah keberapa? Minggu lalu titah keberapa, masih ingat? Minggu lalu titah kelima. Berarti pada hari ini kita membacakan titah yang keenam. Titah yang keenam dibacakan teman-teman kita sekolah minggu GKPS Batam. Kita Pak Olongkon, ulang to membunuh. Kita keenam, jangan membunuh. Ya, demikian tadi pembacaan titah yang keenam dari adik-adik sekolah minggu GKPS Batam. Titah yang keenam, jangan membunuh. Adik-adik tugasnya di rumah, mari cari tahu apa arti titah keenam, jangan membunuh. Ya, yuk nanti ditanya orang tua di rumah ya dek, boleh ya, karena setiap titah ada artinya. Ya, adik-adik sekolah minggu di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah disiapkan Alkitabnya? Yuk adik-adik semua di rumah siapkan Alkitabnya. Sekalipun tidak ada yang memantau di rumah, tidak ada guru sekolah minggu, tapi adik-adik harus disiplin dalam menyembah Tuhan, dalam beribadah, karena Tuhan senang melihat anak-anak yang disiplin, yang rindu, yang senang, yang sungguh-sungguh memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik di rumah, mari siapkan hati kita. Mari kita undang Roh Kudus untuk boleh hadir, untuk boleh mengawasi setiap kita, untuk boleh membimbing kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman tersebut boleh adik-adik pahami dan percaya dengan firman Tuhan yang sudah didengarkan. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
sekali lagi angkat pujian ini kembali. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, aku mengasihimu. Masih semangat ya? Tadi sudah bernyanyi, sudah berdoa. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hayo adik-adik, sudah siap Alkitab? Oke, mantap. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita melipat tangan, menutup mata, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh sehat, kami boleh bergembira, memuji Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami telinga yang mendengarkan, hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kami juga Roh Kudus untuk mengajari setiap kami, agar kami mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius. Kitab Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Matius itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Perjanjian baru, pinter. Semua menjawab perjanjian baru. Baik adik-adik, kita akan membaca secara bersama-sama. Kakak akan baca dari sini dan adik-adik juga mengikuti dari rumah. Sudah siap semua? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3 ya. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa
sampai pada akhir zaman. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan adik-adik. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Baik adik-adik sekolah minggu, kakak mau bertanya dulu. Masih ingat enggak firman Tuhan minggu yang lewat? Tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Iya, percakapan Yesus dengan siapa? Betul, dengan Simon Petrus. Oke, adik-adik, kakak mau bertanya dulu kepada adik-adik di rumah. Siapa di sini adik-adik yang pernah mamanya mau pergi, terus mamanya ada pesan nih, abang, nanti kalau abang di rumah, abang kunci pintu, jangan main kompor gas, seperti itu ya. Ada lagi pesan papanya nih, mungkin papanya mau pergi ke kantor, nanti kalau papa kerja, adik belajar di rumah, jangan lupa makan. Ada yang seperti itu? Oh ada ya? Ya, apalagi kan sekarang adik-adik belajar dari rumah, ibadahnya dari rumah. Pasti papa dan mama selalu meninggalkan pesan. Pesan itu untuk apa? Untuk dilakukan. Adik-adik, kakak mau bertanya dulu. Kalau papa dan mamanya memberikan pesan kepada adik-adik, bagaimana adik-adik menerima pesan itu? Atau dibiarkan begitu saja? Enggak ya. Pasti apa? Kita dengar. Yang pertama kita dengarkan pesan itu. Apa pesan mamanya? Apa pesan papanya? Selain didengarkan apa lagi ya? Cukupkah didengarkan saja? Tidak. Apalagi dilakukan. Betul sekali. Melakukan itu bagaimana? Ya, dengan hati yang bersukacita, hati yang gembira, sehingga pesan itu bisa sampai, bisa kita kerjakan. Ya, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini juga tentang Yesus meninggalkan pesan kepada murid-muridnya. Loh, Yesus kan sudah bangkit dari kematian, kok pergi lagi? Yesus mau kemana? Kok tinggalin pesan lagi kepada murid-muridnya? Adik-adik penasaran kan? Yesus mau kemana? Kok tinggalin pesan lagi kepada murid-muridnya? Yuk, kita lihat dulu video yang satu ini. Sama-sama kita lihat. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan Nah, tadi sudah dilihat kan videonya? Bagaimana Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tadi adik-adik lihat nggak video itu? Ada berapa orang murid-murid di sana? Ya, 11 orang. Loh, kok 11 orang ya? Kan dulu murid-murid Yesus 12. Oh, betul sekali. Judas kan sudah berkhianat. Jadi tinggal
yang 11 orang. Adik-adik, Yesus meninggalkan pesan kepada murid-muridnya. Padahal kan Yesus baru bangkit dari kematian. Tapi tahu nggak adik-adik? Selama 40 hari Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Termasuk kemarin di mana? Di Danau Tiberias. Ya, di situ juga Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tapi sampai di sana Yesus berjumpa kembali bersama dengan murid-muridnya yang 11 orang tadi. Ada yang tahu nggak ya? Apa kata Yesus ya? Kalau adik-adik tadi tonton video itu, apa yang disampaikan Yesus kepada murid-murid itu? Oh, ya, ada tadi. Kalau kita lihat dalam video itu, Yesus bilang apa? Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Itu kata Yesus. Wah, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, kata Yesus. Apa artinya ya adik-adik ya? Maksudnya adalah Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Berkuasa di mana? Di bumi maupun di sorga. Itu pertama kata Yesus. Itu pesannya. Kemudian apa lagi ya kata Yesus dalam video tadi? Ya, yang kedua dikatakan, pergilah. Disuruh ngapain? Pergi. Kalau pergi itu kita diam atau bagaimana? Oh ya, kita beranjak, ada tindakan, ada aksi. Tadi Yesus sudah mengatakan, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Ya, ternyata Yesus kita itu adik-adik, yang sudah bangkit dari kematian, sudah diberikan kuasa di sorga maupun di bumi. Sehingga apa kata Yesus lagi? Pergilah. Itu kata Yesus adik-adik. Pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Itu pesan Yesus. Wah, pesan Yesus ini luar biasa ya. Dikatakan kepada murid-murid, pergilah. Pergi kemana? Membuat semua orang mengenal dan percaya kepada Yesus. Pergilah. Itu kata perintah ya adik-adik ya. Pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Apa artinya ya? Ya, Tuhan Yesus memberikan perintah. Supaya apa? Supaya murid-murid memberitakan bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Bahwa Yesus adalah Allah yang sudah bangkit dari kematian. Adik-adik sekolah minggu, pesan ini bukan hanya kepada murid-murid loh. Kepada Kak Herlina juga, kepada Papa juga, kepada Mama juga, kepada semua anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Jadi pesan ini bukan hanya kepada murid-murid. Jadi bagaimana dong Kak? Kan aku masih kecil. Saya masih kecil. Bagaimana saya mau menjalankan ini ya? Menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan ya Kak? Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus melakukan pesan ini adik-adik. Caranya bagaimana ya? Tugas kita adalah memberitakan. Apa yang kita beritakan adik-adik? Siapa yang mau kita beritakan menurut pesan ini? Yesus. Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Yesus yang kita percaya adik-adik. Yesus yang sudah hidup sampai saat ini. Amin. Jadi itu yang harus kita beritakan. Gimana ya? Apa kita pergi ke rumah-rumah, ke sekolah-sekolah, ke tetangga? Yesus bangkit loh. Yesus bangkit loh. Begitu nggak caranya ya? Enggak perlu seperti itu. Kakak mau kasih caranya. Bagaimana caranya ya? Memberitakan Yesus yang sudah bangkit itu. Memberitakan bahwa Yesus kita itu Allah yang kasih. Lewat apa? Lewat tingkah laku kita.
Iya, lewat sikap kita, perbuatan kita, perkataan kita yang baik dan benar, itulah memberitakan Yesus kita, Yesus yang hebat, yang luar biasa, yang bangkit dari kematian. Coba adik-adik, kalau adik-adik nakal, bagaimana orang percaya kalau Tuhan kita, Tuhan yang baik? Percaya enggak? Enggak. Kalau adik-adik berkata kasar, kalau ada tamu enggak sopan, memberitakan enggak itu? Tidak. Tapi ketika adik-adik bersikap sopan, manis, suka berteman, suka mengampuni, orang akan bilang, wah, anak-anak sekolah minggu GKPS Resort Batam adalah anak-anak yang sudah menerima kebangkitan Yesus. Anak-anak sekolah minggu GKPS Resort Batam, anak-anak yang sudah hidup dalam terang Tuhan. Ya, apalagi ya, selain dari perbuatan kita, sikap kita, tingkah laku kita, cara berbicara kita, ya, adik-adik juga boleh bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Mungkin saat ini ada teman-teman kita yang sudah bosan belajar dari rumah, ibadah dari rumah, atau ada yang sakit. Adik-adik boleh menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Lewat apa, Kak? Ya, bisa dikirim lewat WhatsApp atau by telepon. Ya, kita ceritakan bahwa Yesus itu baik. Kenapa Yesus baik? Tuhan masih pelihara kita sampai hari ini. Jadi adik-adik, ini pesan Tuhan harus juga kita kerjakan. Kakak juga harus kerjakan, adik-adik juga harus kerjakan. Jadi semua orang percaya kepada Yesus, Allah yang hidup. Ya, bisa ya? Pasti kita bisa. Kenapa? Ngapain kita takut? Kenapa? Yesus mengatakan, aku akan menyertai engkau. Katanya, wow, hebat ya. Ternyata Yesus memberikan satu jaminan, Tuhan akan menyertai kita. Jadi gak usah takut. Gak usah takut bersaksi. Gak usah takut memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Adik-adik, yang terakhir, kakak mau bertanya, siapa di sini yang mau jadi anak terang Tuhan Yesus? Wah, GKPS Nongsa juga banyak, GKPS Maranatha juga, wow, GKPS Batam juga, dan yang terakhir GKPS Tanjung Balai Karimun. Jadi semua anak-anak Resort Batam ini adalah anak-anak terang, anak-anak yang memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terang di mana saja, di sekolah, di gereja. Kan belum sekolah, Kak, kan sudah ada yang tatap muka ya adik-adik ya. Ya, jadilah terang di sekolah, di rumah. Bagaimana menjadi terang di rumah ya? Dengarkan nasihat mama. Kalau ada pesan papa, kerjakan dengan hati yang bersuka cita. Terang di rumah, di gereja, kemanapun adik-adik pergi. Jadilah saksi Tuhan. Jadilah saksi kebaikan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu menjadi saksi kebaikan Tuhan. Sekolah minggu Resort Batam menjadi saksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Percayalah adik-adik, ketika adik-adik sudah hidup menjadi terang, ketika kakak menjadi terang, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan hari ini. Pesan kakak kepada adik-adik sekolah minggu, tetap semangat, jadilah terang dimanapun adik-adik berada. Sampai jumpa, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan. Kami juga Tuhan pakai menjadi saksi Tuhan.
terang Tuhan di sekolah, di gereja, di rumah. Kami mau menjadi saksi kemanapun kami pergi. Kami boleh menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan lewat sikap kami, perbuatan kami, tingkah laku kami. Biarlah itu boleh menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik di rumah, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada yang tahu isi firman Tuhan? Pasti adik-adik tahu ya. Tadi salah satunya adalah pesan Tuhan Yesus mengatakan bahwa pergilah, beritakanlah firman-Ku. Adik-adik sekolah minggu, kita juga boleh memberitakan firman Tuhan. Jadilah terang, seperti firman Tuhan tadi, jadilah terang. Di rumah, di sekolah, bahkan dimanapun kita berada, anak-anak Tuhan harus menjadi terang. Amin. Amin. Yuk adik-adik sekolah minggu meresponi firman Tuhan, kita mengangkat pujian. Katakan, aku anak terang. adik-adik di rumah, kita harus menjadi terang dimanapun kita berada. Terang di rumah, terang di sekolah, bahkan terang di gereja. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan membacakan ayat hafalan untuk minggu ini. Ayat hafalan untuk minggu ini, mari kita buka Alkitab kita kembali. Ayat hafalan kita dari Markus 16 ayat 15b. Semua dibuka Alkitabnya ya. Semua adik-adik sekolah minggu di rumah, mari membuka Alkitab. Ayat hafalan kita dari Markus 16 ayat 15b. Demikian bunyi firman Tuhan.
Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sekali lagi kita bacakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Iya, adik-adik sekolah minggu, kita juga boleh memberitakan Injil, memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kita, kepada semua orang yang kita temui di rumah, di sekolah, bahkan dimanapun kita berada. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan. Adik-adik semua di rumah sudah disiapkan persembahannya ya? Iya, adik-adik di rumah, mari memberikan persembahan kepada Tuhan dengan sukacita. Karena Tuhan senang melihat anak-anak Tuhan yang memberikan persembahan dengan sukarela. Adik-adik di rumah, sambil memberikan persembahan, kita menaikkan pujian, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Mari kita berikan persembahan kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian, Yesus itulah satu-satunya penolongku. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, umpahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, umpahmu besar di surga. Mari katakan pujian ini kembali, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, umpahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, umpahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, umpahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, umpahmu besar di surga. Umpahmu besar. Umpahmu besar di surga. Baik adik-adik sekolah minggu yang di rumah, ibadah kita sudah selesai. Sekarang kita akan menutup ibadah kita. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Ayo, mari kita melipat tangan, menutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, bergembira pada pagi hari ini. Kami sudah beribadah Tuhan, memuji-muji nama Tuhan, bergembira, memuji namamu Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan kiranya memberkati persembahan kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah memberi pada pagi hari ini. Engkau memberkati persembahan kami ini Tuhan, menjadi dupa yang harum bagi pelayanan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu yang saat ini masih beribadah dari rumah, belajar dari rumah karena kondisi pandemi COVID saat ini. Mungkin ada anak-anak sekolah minggu yang sudah bosan, yang sudah jenuh belajar dan beribadah dari rumah. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan. Tuhan memberikan hati yang sabar, hati yang tetap bergembira,
hati yang semangat kepada semua anak-anak sekolah minggu GKPS Resort Batam. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua, adik-adik sekolah minggu kami, buat papa dan mama anak-anak sekolah minggu yang berjuang membesarkan, mendidik adik-adik kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati semua orang tua anak-anak sekolah minggu kami, sehingga mereka juga tetap boleh bergembira, bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berserah kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati semua kami anak-anak-Mu, bahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami, bahkan harapan-harapan kami, cita-cita kami semuanya bertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mohon ampun akan dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami yang sering melukai hati Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan, kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kami, supaya kami layak disebut menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak terang, saksi Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganu, pasada uhur nami, asetorang ganu, sing bodalanon nami, salakan atursa, dopham hasoman nami, torang agi hija. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, sudah selesai ibadah kita. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Boleh tetap bergembira meskipun masih dari rumah saja. Adik-adik, kami semua kakak-kakak guru sekolah minggu yang melayani hari ini mengucapkan selamat hari Minggu buat adik-adik semua yang berada di rumah. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita bernyanyi Horas Bema Hita. Horas